Baik Rizka, Ibu boleh minta izin untuk membuka masker ya. Baik. Akan ditaruh di sini. Baik Rizka, bagaimana kabar Rizka hari ini? Kabar saya baik, Bu. Kalau kabar Ibu gimana? Kabarnya Ibu baik juga. Nah, untuk kedatangan Rizka ke ruang BK hari ini, apakah Rizka sudah tahu? Saya belum tahu, Bu, tapi saya ngerasa takut sama deg-degan waktu mau masuk ke ruang BK. Tidak perlu takut ya nak ya. Jadi di ruang BK ini teman-temanmu juga banyak yang sudah datang ke sini nak. Ya, baik nak, Ibu akan menjelaskan tentang kegiatan yang akan kita lakukan hari ini. Jadi hari ini kita akan melaksanakan kegiatan konseling individu. Nah, apakah Rizka sudah tahu konseling individu itu apa? Saya sendiri belum tahu, Bu. Belum tahu. Apakah tidak pernah mendengar yang namanya konseling individu ataupun teman-teman ada yang melakukan konseling di ruang BK? Kamu nggak pernah mendengar seperti itu? Belum pernah. Baik, jadi Ibu jelaskan ya nak ya, kalau konseling individu itu adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling oleh konselor, Ibu sendiri dan kamu sebagai konseli, di mana nanti kita akan memulai konseling-konseling yang akan kita lakukan. Di sini ada beberapa tahap nak. Jadi tahap awal itu ada kamu mengungkapkan permasalahanmu apa. Nanti Ibu akan menjelaskan teknik untuk mengentaskan masalah tersebut. Jadi dengan teknik itu Ibu harap nanti Rizka bisa menemukan solusi jalan keluar yang tepat untuk mengentaskan masalahnya Rizka sendiri. Apakah Rizka sudah siap untuk mengikuti kegiatan konseling kita hari ini? Saya sudah siap, Bu. Baik. Nah, sebelum kita melakukan kegiatan konseling, alangkah baiknya kalau kita awali dulu kegiatan kita hari ini dengan berdoa ya Rizka ya. Baik, Ibu akan memimpin doa kali ini. Kamu bisa berdoa sesuai dengan kepercayaan kamu sendiri ya. Baik, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, baik. Terima kasih Rizka. Nah, kedatangan Rizka kali ini ke ruang BK, kemarin Ibu juga memanggil Rizka lewat WhatsApp ya. Jadi itu adalah dalam hal tindak lanjut identifikasi masalah yang sudah Ibu laksanakan di kelas kemarin ya. Jadi di kelas itu Ibu sudah menyebarkan daftar cek masalah. Setelah itu Ibu sudah wawancara konseling juga dengan Rizka. Nah, pada saat itu wawancaranya di daftar cek masalah ada poin bahwa Rizka itu motivasi belajarnya rendah karena sering menyesali diri sendiri. Bagaimana perasaanmu ketika kamu merasa down seperti yang tadi kamu bilang karena mendapatkan nilai yang tidak sesuai dengan ekspektasimu? Saat saya merasa down, biasanya saya itu mogok makan, Bu. Saya juga tidak bisa tidur dengan nyaman dan motivasi belajar saya berkurang. Saya menjadi malas untuk belajar dan beranggapan bahwa saya itu bodoh. Kalau Ibu boleh tahu, mengapa kamu bisa berpikir negatif seperti itu? Nah, sampai menganggap dirimu itu bodoh karena sepengetahuan Ibu, kamu juga merupakan anak yang cerdas di kelas dan juga berprestasi. Jadi Bu, pikiran saya yang negatif itu muncul karena saya ngerasa kalau diri saya itu nggak bisa kayak teman-teman yang lain, bisa meraih nilai yang lebih bagus ketimbang saya. Sebelum Ibu sampaikan lebih lanjut dalam kegiatan konseling ini, Ibu akan memberikan kamu suatu cerita terkait dengan
permasalahan Rizka. Apakah Rizka bersedia untuk menyimak? Saya bersedia, Bu. Ya. Baik Rizka, Ibu ada cerita. Ya. Ceritanya ini di PowerPoint ya. Baik, Bu. Jadi ini Ibu akan bacakan. Nah, cerita ini juga menggambarkan permasalahan yang ada pada diri Rizka. Nah, ceritanya adalah tentang seekor rusa yang sedang berpikir tentang kelemahan pada dirinya sendiri. Nah, ceritanya di sebuah hutan yang cukup lebat terdapat seekor rusa yang sedang berkaca di tepi sungai yang jernih dengan aliran air yang tenang. Sambil berkaca, ia melihat dengan bangga bahwa ia memiliki tanduk yang sangat besar dan megah. Namun ia sangat kecewa ketika melihat kakinya yang begitu kecil dan ramping. Dari cerita yang Ibu kasih ke Rizka ini, yang menurutnya sama dengan permasalahan Rizka, menurutnya Rizka apa pesan moral di dalam cerita ini, Nak? Pesan moralnya bagi saya itu kita itu nggak boleh beranggapan yang buruk terhadap diri kita. Pasti kita ada kelebihan yang kita miliki dari kekurangan yang kita miliki juga, Bu. Iya, baik Rizka. Nah, dengan adanya masalah Rizka tersebut tadi, apakah Rizka bersedia kalau misalkan Ibu bantu untuk mengatasi pikiran-pikiran irasional yang ada pada diri Rizka sendiri? Saya bersedia, Bu. Ya, baik. Kalau Rizka bersedia, mari kita simak bersama-sama. Ibu ada sebuah video untuk kamu. Baik, Bu. Ya, jadi ini adalah videonya tentang stop berbicara negatif pada diri sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara berpikir kita adalah faktor penentu kemana kita akan pergi dan kemana kita akan sampai. Nah, Rizka sudah menyimak video tadi. Nah, dari video yang Ibu tampilkan tadi, kira-kira apa yang dapat Rizka pahami? Jadi dari video yang tadi Ibu tampilkan, pesan yang saya dapatkan, saya tidak boleh memiliki pikiran ataupun berbicara negatif kepada diri saya sendiri. Dari apa yang kamu katakan tadi, bahwa kamu sudah memiliki kemauan atau keinginan untuk merubah pikiran negatif tersebut. Jadi, Ibu yakin kamu pasti bisa, Nak. Nah, merubah pikiran-pikiran yang negatif ke pikiran-pikiran yang positif. Nah, apakah kamu bersedia untuk Ibu bantu, Nak, untuk merubah pikiran-pikiran negatif tersebut? Saya bersedia. Ya, baik. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ke tahap inti, ya, di mana Ibu akan membantu mengatasi masalah Rizka tersebut, rendahnya motivasi belajar yang dikarenakan adanya pikiran-pikiran irasional Rizka tadi. Nah, adapun teknik yang akan Ibu ajarkan pada Rizka itu adalah namanya teknik self-talk. Baik. Nanti dengan teknik ini Ibu harap Rizka bisa merubah self-talk negatif yang tadi Rizka bilang menjadi self-talk yang positif. Apakah Rizka sudah paham? Saya sudah paham. Baik, nah sekarang Ibu ada lembar kerja peserta didik untuk Rizka. Baik. Ya. Nah, lembar kerja peserta didiknya ini ya. Silahkan nanti Rizka isi dulu identitasnya. Iya. Baik. Ada nama, kelas, dan hari tanggal. Baik. Silahkan. Sudah, Bu. Ya, baik, sudah diisi ya. Nah, jadi di sini di lembar kerja peserta didik nanti silahkan yang pertama di sini ada tulislah self talk negatif yang dialami Rizka yang menyebabkan motivasi belajar rendah. Jadi di sini Rizka silahkan ditulis pikiran-pikiran negatif atau self talk negatif pada diri sendiri yang tadi Rizka bicarakan di awal bersama Ibu. Bisa? Bisa, Bu. Ya, silahkan. Sudah, Bu. Baik Rizka, di sini sudah dapat ya, berarti ada 3. Iya. 3 self talk negatif. Nah, silahkan Rizka bacakan dengan lantang supaya Ibu bisa mendengar. Baik. Saya menganggap diri sendiri bodoh karena hasil atau nilai yang didapat tidak sesuai dengan ekspektasi saya. Dari self talk negatif ini apakah bisa dirubah ke self talk yang positif? Bisa, Bu. Bisa. Nah, sekarang silahkan Rizka mencoba untuk merubah
3 self-talk negatif yang ada pada diri Rizka ini menjadi self-talk positif. Baik. Nah, Ibu akan membimbing ya contohnya. Yang pertama tadi Rizka bilang menganggap diri sendiri bodoh. Nah, jadi Rizka harus bisa mengubah self-talk negatif ini menjadi self-talk yang positif. Bisa? Baik, bisa. Ya, silakan. Sudah, Bu. Baik, Rizka sudah bisa menuliskan self-talk positif. Silakan baca dengan suara yang keras ya. Baik, Bu. Saya sudah usaha, tetapi gagal. Ya sudah, tidak apa-apa. Saya tidak bodoh. Saya akan berusaha lebih keras lagi untuk kedepannya. Semangat! Rizka sudah bisa menerapkan dan mau membuat self-talk ini. Jadi Ibu akan memberikan satu video di mana video ini akan menjelaskan tentang self-talk itu. Baik. Bisa ya? Bisa. Silakan disimak ya Rizka. Baik, Bu. Ini ada videonya tentang self-talk. Pernah nggak sih kamu merasa ingin bercerita, tapi nggak tahu mau cerita sama siapa? Nah, kenapa kamu nggak self-talk aja? Dari video tentang self-talk tadi, apa yang bisa Rizka pahami? Jadi, Bu, saya harus berkata positif pada diri saya sendiri ketika saya menghadapi suatu kesulitan. Ya, jadi kalau pikiran kita sudah berpikir positif, jadi mendapatkan sugesti yang positif, jadi pasti untuk hasilnya juga akan menjadi lebih positif. Nah, dengan ditetapkan self-talk positif yang sudah Rizka buat tadi, itu kira-kira harapan Ibu selanjutnya apakah bisa Rizka menerapkan dalam kehidupan sehari-hari? Bisa, Bu. Saya akan usahakan yang terbaik. Bisa, berarti sudah sanggup ya. Nah, baik, sekarang Ibu akan meminta Rizka untuk menyimpulkan kegiatan hari ini dalam layanan konseling individu ini apa ya tadi ya? Baik. Saya akan mencoba menyimpulkan. Jadi pada tahap pertama proses konseling saya dan Bu Nia tadi, saya mencoba menjelaskan permasalahan yang saya alami, yaitu memiliki banyak pikiran negatif yang Ibu sebut sebagai pikiran irasional. Ya. Selanjutnya, yang kedua, Bu Nia memberikan saya solusi dengan cara atau dengan teknik self-talk. Yang ketiga, saya mengemukakan self-talk negatif yang ada dalam diri saya. Selanjutnya juga menuliskan self-talk negatif tersebut di dalam LKPD ini. Iya. Yang Ibu bina untuk mengubah self-talk negatif menjadi self-talk positif ini. Iya. Setelah saya mengubah menjadi self-talk positif, selanjutnya saya menetapkannya. Menetapkan agar saya bisa lakukan atau terapkan di kehidupan saya sehari-hari. Ya, bagus sekali ya. Jadi Rizka sudah bisa memberikan kesimpulan tentang jalannya konseling individu hari ini ya Rizka ya. Nah baik, tidak terasa Rizka, waktunya sudah sampai 40 menit kita melaksanakan layanan konseling hari ini. Tapi sebelum Ibu akhiri, Ibu meminta Rizka untuk mengisi lembar kuesioner. Di sini ada lembar kuesioner dan kepuasan Rizka dalam mengikuti kegiatan layanan konseling ini. Apakah bersedia? Saya bersedia. Ya, baik. Ya, di sini ada kuesioner motivasi belajar dulu ya Rizka ya. Baik. Ya. Ini Ibu ambil. Silahkan ini diisi. Baik. Ya, di sini Rizka nanti bisa diisi identitas. Setelah itu di sini ada 10 pernyataan, di mana nanti pernyataan itu Rizka harus bisa memilih yang mana yang sesuai pada keadaan diri Rizka setelah mengikuti kegiatan layanan konseling hari ini. Baik. Silahkan. Baik. Diisinya dengan tanda centang nanti ya. Baik. Sudah, Bu. Ya, baik. Terima kasih Rizka. Ya, untuk survei kepuasan kamu dalam mengikuti layanan bimbingan konseling individu hari ini, nanti itu akan Ibu kirimkan melalui Google Form. Jadi Ibu kirim di WA. Kamu bisa mengisinya setelah
layanan konseling ini selesai ataupun kamu bisa mengisinya di rumah nanti ya. Baik. Jadi itu sebagai evaluasi sejauh mana sudah berhasil atau sudah kamu pahami dari apa yang Ibu berikan tadi dalam layanan bimbingan konseling. Ya, baik. Jadi karena sudah berakhir kegiatan kita hari ini, Ibu harap kamu bisa melakukan teknik self-talk itu dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Astungkara, semua pikiran-pikiran irasional kamu itu akan bisa dihilangkan atau diminimalkan ya. Baik Rizka. Untuk mengakhiri kegiatan ini, Ibu akan memimpin doa. Jadi silahkan kamu berdoa menurut kepercayaan kamu ya. Baik, Bu. Baik, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik. Yang semangat ya Rizka ya. Baik, terima kasih Rizka. Selamat siang. Selamat siang, Bu.